Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, segala hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus 70 kali 7 kali untuk bisa kita mengampuni. Karena dalam mengampuni tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan hati kita mengampuni orang. Mudah kalau kita mengatakan, "Aku memaafkan kamu," dengan kata-kata. Tetapi kalau kita jujur, apakah masih ada rasa dendam, rasa sakit hati, rasa marah, rasa ingin membalas dalam hati kita? Kalau itu ya, jawabannya ya, berarti tanda bahwa kita belum mengampuni orang itu. Karena kalau mengampuni berarti tidak ada rasa ingin membalas, tidak ada dendam, tidak ada misalnya kekecewaan, kemarahan melihat orang itu. Lalu kenapa Tuhan itu menginginkan supaya kita sampai 70 kali 7 kali untuk memaafkan? Karena kalau tidak mengampuni, yang rugi adalah kita yang tidak mengampuni itu. Justru yang rugi adalah kita. Pernah satu kali saya kan misalnya itu bertanya kepada panjenengan, kalau orang itu bersalah kepada kita karena kata-katanya atau karena tindakannya, tapi kalau kita membenci orang itu, orangnya yang kita benci, berarti kita kan lebih jahat dibanding dengan orang itu, karena orang itu hanya melukai dengan kata-kata atau tindakannya, tetapi yang kita benci adalah orangnya.
sekarang bagi diri kita. Kalau kita mengampuni berarti tanda bahwa kita ini orang yang tidak ada dendam. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni, pikiran kita itu hanya melulu kepada orang tersebut. Mau makan pikiran kita kepada orang itu, mau pergi atau ketemu orang itu, pikirannya juga terhadap orang itu terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa fokus kepada hal yang utama, yakni Allah. Apakah kalau kita memikirkan orang harus kita benci terlebih dahulu? Kan tidak. Maka kita istilahnya diajak oleh Tuhan untuk mengampuni itu supaya fokus kita melulu kepada Allah. Tidak kepada orang yang bersalah kepada kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk mengampuni sampai hati kita mengampuni orang itu supaya kita dilepaskan, dibebaskan dari beban yang justru negatif. Kenapa? Karena kita mau membalas orang yang salah kepada kita itu dengan tindakan yang mungkin lebih keras. Lalu berikutnya, kenapa harus mengampuni? Supaya kita bisa memutuskan rantai kekerasan. Kenapa begitu? Karena kalau orang itu mengatakan sesuatu atau melakukan tindakan yang salah kepada kita, dan kita ingin membalas orang itu, dan kita sudah bisa membalas misalnya, orang yang kita balas itu pasti akan membalas kepada kita lagi. Dan kita nggak terima lagi, kita membalas lebih keras lagi. Makin ada balas-balasan ini, tindakan kita atau kata-kata kita makin keras. Dan dengan pengampunan itu kita memutuskan rantai kekerasan itu sebetulnya. Dengan memutuskan rantai kekerasan itu, kita sebetulnya mewartakan damai, mewartakan surga, mewartakan kebaikan, mewartakan kenyamanan, keindahan kepada orang yang kita hadapi. Jadi pendek kata sebetulnya alasan-alasan kenapa Tuhan meminta kepada kita supaya kita bisa mengampuni itu, supaya yang terjadi adalah kebaikan dalam hidup kita. Dan kita diajak untuk memulainya, bukan nunggu orang. Karena kadang-kala kita mengampuni kan nunggu orang juga. Dengan mengatakan begini dalihnya, gimana saya bisa mengampuni karena orangnya tidak minta maaf. Kadang-kala kita kan nunggu orang minta maaf terlebih dahulu baru bisa mau mengampuni. Itu baru mau untuk mengampuni secara lahir saja, belum secara batin. Tapi kalau menghadapi Tuhan, kadang-kala kita menghadapi Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Mungkin Tuhan akan mengatakan, dosa sing ndi yo, aku wis lali. Mungkin Tuhan akan mengatakan seperti itu kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat bahwa dosa memang dibenci oleh Tuhan, tetapi Tuhan mudah untuk mengasihi kita. Artinya Tuhan bisa memilah-milah antara dosa yang dilakukan oleh orang itu dan orangnya. Maka kita bisa melihat Tuhan Yesus mudah untuk mendekati orang yang berdosa dan mengampuninya, karena yang dibenci oleh Tuhan Yesus adalah tindakannya, kelakuannya, bukan orangnya. Demikian juga dengan kita. Hendaknya kita juga bisa memilah-milah itu, sehingga kita dipermudah untuk bisa latihan mengampuni orang. Tindakan-tindakan yang jelek dari orang itu bisa kita pilah, kita bedakan dengan pribadi orang yang melakukannya. Sehingga kita dengan mudah kita bisa mendekati orang tersebut. Walaupun kita tetap benci, tetapi yang kita benci adalah tindakannya. Entah kata-katanya, entah kelakuannya yang membuat kita terluka. Dengan seperti itu, kita akan mudah untuk mengatakan, ya, saya mengasihi kamu dan saya betul mau untuk supaya kamu bisa melakukan yang terbaik. Ibu bapak, saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan kita memulai itu. Kenapa? Karena dengan kita mengampuni orang yang melakukan tindakan yang salah itu, nanti akan malu sendiri terhadap kita. Kenapa malu? Ya karena kalau kita disalahi, mungkin
digosipkan atau dikata-katai yang negatif, tetapi kita tetap diam dan mengampuni orang itu, tindakan orang itu, maka orang itu sendiri itu nanti yang akan mengkoreksi dirinya. Di apa-apa kok yo meneng baik gitu. Dia sendiri yang akan malu ketemu dengan diri kita. Karena tindakan-tindakan itu selalu seolah-olah mental. Mengajak kita supaya kita mampu untuk mengampuni, yaitu demi kebaikan kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua mampu untuk melakukan hal itu karena kita selalu akan bekerja sama dengan Allah yang sudah ada di dalam diri kita. Selamat merenungkan.